Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, momentum sekarang sangat bagus kalau kita mengkaji kembali tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, momentum menjelang puncak ibadah haji dan hari raya Idul Adha yang sangat terkait dengan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga harus mengambil keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam surat Al-Mumtahanah surat 60 ayat 4, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh terdapat suri teladan yang baik bagimu ya Muhammad, pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Yang bersama dengan dia adalah keluarganya dan para pengikutnya. Ada keteladanan yang bisa kita ambil. Oleh karenanya saya menulis salah satu buku, judulnya Belajar Karakter dari Para Nabi. Ini bukunya Belajar Karakter dari Para Nabi. Maka saya ingin membahas dari buku ini, meskipun tidak semua poin, karena memang poin-poinnya cukup banyak, sehingga saya ambil beberapa poin untuk kita ambil sebagai pelajaran. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu adalah orang yang punya idealisme berkelanjutan. Saya menyebutnya begitu, idealisme berkelanjutan. Kadang-kadang orang idealis di masa muda, tapi ketika sudah tua, punya kedudukan, punya jabatan, dia malah pragmatis. Dia melepaskan idealismenya. Dulu di masa muda dia demonstrasi menentang korupsi misalnya. Udah tua, udah punya kedudukan, justru dia pelakunya. Nah, ini namanya idealismenya di masa muda, sudah tua tidak idealis. Atau ada juga orang di masa muda brengsek luar biasa, di masa tua baru mau jadi orang bener. Ya masih untung, masih lumayan, cuma namanya muslim yang lumayan, tidak optimal. Karena apa? Karena sudah tua, potensinya sudah berkurang, tenaga sudah kurang, dana sudah kurang, dan seterusnya. Yang bagus itu dari muda sampai tua orang mempertahankan idealisme, mempertahankan nilai-nilai kebenaran. Kita masih ingat Nabi Ibrahim itu dulu di masa muda dia menghancurkan berhala-berhala. Jadi berhala-berhala itu dihancurkan pada saat Ibrahim masih muda. Kenapa? Karena pada waktu itu ketika para pembesar datang ke kuil tempat mereka menyembah berhala itu, mereka mendapati patung-patung yang mau disembah itu sudah hancur berkeping-keping. Yang disisakan adalah yang besar. Kita sudah tahu dari zaman kita kecil cerita tentang ini. Nah, yang menarik, orang-orang ditanya,
orang-orang sekitar itu ditanya oleh para pembesar itu yang disebutkan di dalam surat Al-Anbiya surat 21 ayat 58 sampai ayat 60. Di dalam ayat itu orang-orang itu ditanya oleh para pembesar, man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminaz zalimin. Kalau terjemahan bebasnya, ini siapa punya kerjaan menghancurkan Tuhan-Tuhan kita, pelakunya ini adalah orang-orang yang zalim. Raja Namrus yang zalim, para pembantunya yang zalim, itu menuduh zalim orang yang menghancurkan berhala-berhala itu. Nah, orang-orang yang ditanya menjawab, sami'na fatan, kami dengar seorang pemuda. Fatan itu pemuda. Istilah fatan itu bisa kita dapatkan juga di dalam surat Al-Kahfi. Innahum fityatun amanu. Mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman. Innahum fityatun amanu. Nah, ini Ibrahim disebut fatan, muda, anak muda belia. Sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka sebut namanya Ibrahim. Jadi Ibrahim ketika menghancurkan berhala-berhala itu, dia masih muda belia. Belum ada cerita tentang Ismail. Bandingkan dengan Ibrahim melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Ismail. Nah, Ibrahim sudah sangat tua. Ketika Ibrahim sudah lama berumah tangga, tidak punya anak, dia sudah tua, istrinya sudah tua, kecil kemungkinan dalam hitungan-hitungan manusia bisa hamil. Akhirnya si Nabi Ibrahim menikah lagi dengan wanita yang lebih muda, lalu hamil dan melahirkan anak yang dinamai dengan Ismail. Ternyata Allah membuat istrinya yang pertama itu juga bisa hamil, lalu melahirkan anak yaitu Ishak. Dua-duanya jadi nabi. Nah, ketika Ismail beranjak besar, maka Allah suruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail itu, dan itu dilaksanakan oleh Ibrahim. Itu apa artinya? Ketaatan Ibrahim itu dari muda sampai tua, berpegang pada idealisme dari muda sampai tua. Ini pelajaran berharga buat kita. Jangan sampai kita baru mau jadi orang benar kalau udah tua, atau dulunya muda, lebih parah lagi, dulunya di masa muda dia benar, dia punya idealisme yang bagus, tapi di masa tua justru dia bermaksiat. Nah, ini yang pertama, pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, pelajaran dari Nabi Ibrahim yang bisa kita ambil adalah bahwa Ibrahim ini orang yang punya ketajaman hati. Hatinya tajam. Orang kalau hatinya tajam, dengan isyarat-isyarat aja dia udah nyambung. Dan ini penting, bahasa isyarat itu penting. Di jalan raya itu ada bahasa isyarat. Misalnya ada lampu lalu lintas, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Itu kan bahasa isyarat dari warna. Lampu kuning artinya jalan, lampu hijau artinya jalan, lampu kuning artinya pelan, lampu merah artinya berhenti. Lah, kita dari segi bahasa aja banyak yang udah salah kalau kita ngomong itu. Bang, rumah abang di mana ya? Oh, rumah saya itu tahu nggak lampu merah pos pengumben Permata Hijau. Oh iya tahu.
Lampu merah lurus, nanti kira-kira 500 meter belok kanan. Lampu merah terus lurus, lampu merah itu berhenti, jangan terus, jangan lurus. Ini kadang-kadang begitu orang. Lampu merah terus, jangan terus, lampu merah berhenti. Itu bahasa kita begitu. Mestinya lampu hijau baru terus 500 meter belok kanan. Jadi itu bahasa isyarat. Orang harus nyambung. Sekarang kan tidak. Hijau emang jalan. Kita kalau ketemu lampu kuning jadi pelan apa jadi kencang? Nah, seringkali kita kalau ketemu lampu kuning itu malah jadi kencang. Lagi kencang-kencangnya merah. Berhenti apa enggak? Tanggung. Akhirnya peradaban kita jadi rusak. Hijau emang jalan, kuning artinya tancap, merah artinya tanggung. Baik. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam hatinya tajam. Dia diperintah oleh Allah dengan isyarat mimpi. Dengan isyarat mimpi. Jadi dengan mimpi saja dia nangkep bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah menyembelih Ismail itu disampaikan pada saat Ibrahim tidur mimpi. Nah, yang menarik ketika disampaikan kepada Ismail juga menurunkan karakter, punya ketajaman hati itu, sehingga dengan cerita saja Ismail sudah nangkep kalau itu perintah. Ayatnya kan kita sudah sama-sama tahu, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, kata yang ahli bahasa Arab, ya bunayya itu panggilan dari orang tua kepada anak dengan panggilan istilah, penggunaan istilah yang sangat halus. Kalau bahasa kita, istilah yang halus itu memanggil anak dengan kata nak, misalnya, nak, sini nak. Nah, itu begitu. Ya bunayya inni ara fil manam, sesungguhnya aku lihat dalam tidurku, anni asbahuka, bahwa aku menyembelih kamu, fanzur maza tara, apa pendapatmu tentang mimpi ayah itu. Nabi Ibrahim cuma mengatakan bahwa dia mimpinya menyembelih Ismail, lalu Ismail diminta pendapat. Apa kata Ismail? Ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapak, kerjakan apa yang Allah perintah. Kerjakan apa yang Allah perintah. Nabi Ibrahim enggak bilang bahwa ini perintah, tapi Ismail mengatakan kerjakan apa yang Allah perintah. Ini sesuatu yang luar biasa. Sehingga Ismail juga punya ketajaman hati, cepat nyambung dengan cerita, dia nyambung. Maka bagus kalau kita itu suka bercerita. Sehingga mendidik dengan bercerita itu sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan, biar supaya orang punya ketajaman hati. Nah, ini sebuah contoh ketajaman hati. Nah, kalau orang hatinya tumpul, isyarat itu tidak nyambung. Kenapa? Kata-kata yang vulgar saja masih nggak nyambung, apalagi bahasa yang berbahasa bersayap, kata orang begitu, apalagi cuma sekedar cerita-cerita. Jadi yang kedua, Nabi Ibrahim ini orang yang punya ketajaman hati. Asah hati kita itu. Waktu kita berpuasa itu sebenarnya juga mengasah ketajaman hati. Umpama orang yang sedang berpuasa
tiba-tiba dia ngobrol dengan temannya, dengan orang lain. Ketika dia ngobrol, pembicaraan mengarah pada hal-hal yang tidak baik. Lalu ada orang menegur. Menegurnya dengan bahasa yang ringkas. Hei, puasa nih, puasa. Gitu. Iya ya, kita lagi puasa, kenapa jadi ngomong begini? Nah, itu cepat nyambung namanya. Tapi kalau orang yang tidak punya ketajaman hati, emang kenapa? Nggak boleh. Nah, gitu. Dia malah menantang. Jadi, satu, idealisme berkelanjutan. Yang kedua, hatinya tajam. Mari kita asah ketajaman hati kita, sehingga kita cepat nyambung. Nggak semuanya harus dengan kata-kata yang vulgar. Lalu yang ketiga, pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dia membangun suasana dialogis dalam keluarga. Membangun suasana dialogis dalam keluarga. Ini perkara yang sangat penting buat kita ambil pelajaran. Karena sekarang ini orang semakin individual. Semakin individual. Di keluarga juga semakin individual. Sehingga tidak ada komunikasi antara orang tua dengan anak. Tidak ada komunikasi yang bagus antara anak dengan orang tua. Bahkan tidak ada komunikasi yang bagus antara suami dengan istri, istri dengan suami. Apalagi karena kita semua sudah punya HP, kadang-kadang kita begitu sibuk dengan HP kita masing-masing, sehingga nggak sempat kita berkomunikasi dengan anggota keluarga. Padahal rumah itu tempat kita kembali. Saya pernah menyampaikan hal ini waktu pengajian kita beberapa bulan yang lalu, bahwa rumah itu tempat kita kembali. Maka jangan jadikan rumah seperti terminal. Jangan jadikan rumah seperti stasiun, seperti bandara, di mana orang tidak sempat berkomunikasi yang dalam, nggak sempat berkomunikasi yang intensif. Nah, Nabi Ibrahim ini berkomunikasi, berdialog. Misalnya itu tadi, ketika dia mendapat perintah untuk menyembelih Ismail, itu diajak ngomong. Ismail itu diajak ngomong. Ya bunayya inni arafil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Nah, aku lihat dalam tidurku bahwa aku menyembelih kamu. Apa pendapatmu tentang mimpi itu? Bayangkan ini, Ibrahim, satu, dia udah tua. Orang udah tua kadang-kadang punya egoisme tersendiri dengan ketuaannya. Orang bilang orang tua itu sudah banyak makan asam garam. Makanya penyakitnya kalau nggak asam urat ya darah tinggi. Jadi dia sudah punya banyak asam garam, udah banyak pengalaman hidup, rasanya sudah nggak perlu minta pendapat pada anak muda, pada anak yang baru gede. Nah, itu. Yang kedua, Ibrahim itu bukan cuma sudah tua, tapi dia sudah nabi, udah lama jadi nabi. Apalagi nanti dalam perkembangannya Nabi Ibrahim itu disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi karena dua anaknya itu jadi nabi. Dua anaknya jadi nabi, Ismail dan Ishak. Dari Ismail nanti ada keturunan lagi yang jadi nabi, dari Ishak juga begitu. Nah, sebenarnya ada juga yang bersaudara jadi nabi, tapi kan bapaknya nggak nabi. Ya misalnya Musa dan Harun. Musa dan Harun itu juga saudara, abang adik. Tapi kan bapaknya bukan nabi. Nah, ini sebuah contoh. Jadi Ibrahim itu nabi. Selain nabi udah tua.
tapi ternyata masih minta pendapat kepada anaknya. Ini kan kadang-kadang orang nggak mau minta pendapat karena dia merasa udah luas pikirannya, dia merasa sudah berpengalaman, dia bisa mengambil keputusan sendiri. Tidak. Kenapa Ibrahim perlu minta pendapat? Karena pelaksanaan dari suatu urusan itu nggak melibatkan diri sendiri, tapi melibatkan anaknya Ismail. Sehingga jawaban Ismail luar biasa. Ya abatif al ma tu'maru. Dia minta pendapat. Apa pendapatmu tentang itu? Ternyata Ismail jawabnya, wahai bapak, kerjakan apa yang Allah perintah. Padahal Nabi Ibrahim tidak mengatakan, saya ini diperintah. Enggak. Kerjakan apa yang Allah perintah kepadamu. Insya Allah engkau dapati aku termasuk anak yang sabar. Ini juga Ismail, kita bisa ambil pelajaran dari kalimat ini bahwa Ismail itu punya kesadaran sejarah. Jadi bukan cuma memahami sejarah, tapi punya kesadaran sejarah. Karena orang kalau sudah belajar sejarah itu nanti jadi tawadu. Oke lah dia baik, oke lah dia benar, tapi dia tidak mengklaim diri sebagai orang yang paling baik, paling benar. Apalagi satu-satunya yang benar, satu-satunya yang baik. Ismail enggak begitu. Ismail tahu dulu juga banyak orang yang lebih baik. Kalau soal sabar, banyak orang yang lebih sabar. Sudah ada nabi yang luar biasa kesabarannya. Nah, itu begitu. Ini namanya Ibrahim membangun suasana dialogis. Sesuatu yang sangat penting untuk kita kembangkan dalam kehidupan kita sekarang, apalagi dalam kehidupan keluarga. Nggak ada salahnya orang tua minta pendapat pada anak, apalagi anak minta pendapat pada orang tua. Jadi membangun suasana dialogis, jangan menjadi keluarga yang semakin individual. Apalagi mendidik memang harus dengan dialog, salah satunya mendidik dengan berdialog, dengan ngobrol. Bahasa yang lebih gampang itu ngobrol. Seandainya, kalau boleh berandai-andai, seandainya Ibrahim enggak begitu, seandainya Ibrahim bilang pada Ismail, Ismail sini, ada apa pak? Bapak dapat perintah dari Allah untuk menyembelih kamu. Nih, bapak udah siapin golok yang paling tajam. Ayo, sekarang kamu pasang lehermu, bapak mau gorok sekarang. Seandainya ngomongnya begitu, kira-kira bagaimana? Ya, bisa jadi Ismail akan mengatakan, Pak, ini mah bapak bukan dapat perintah Allah, bapak kesurupan kali. Jadi membangun suasana dialog sehingga melahirkan pemahaman, melahirkan visi yang sama, melahirkan ketaatan, sehingga sesuatu yang dilakukan itu bukan karena instruksi. Sesuatu yang dilakukan memang berdasarkan pemahaman dan kesadaran. Nah, ini kan banyak orang tidak berdialog, misalnya pemimpin tidak berdialog, tidak merumuskan bersama tentang apa yang harus dikerjakan. Yang ada adalah cuma instruksi. Jadi instruksi. Baik. Memang kalau kita jadi orang tua itu yang paling enak instruksi aja sudah. Nggak pakai banyak cincong kata orang. Udah kamu kerjakan ini, kerjakan itu. Ya cuma kan itu anak mengerjakan sesuatu karena diperintah, karena instruksi. Kalau nggak ada instruksi, dia nggak punya kesadaran sendiri. Karena dia tidak punya pemahaman. Jadi ini sesuatu yang penting, yaitu membangun suasana dialogis dalam kehidupan keluarga. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang berikutnya,
yaitu Nabi Ibrahim ini adalah orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnuzan kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Ini sifat yang sangat penting, berbaik sangka kepada Allah. Kenapa? Hidup ini ada enak dan tidaknya. Kalau dilihat, dipandang dari sisi duniawi, hidup ini ada enaknya, ada enggak enaknya. Maka enak dan tidak enak dia kembalikan kepada Allah, karena itu relatif. Dia baik sangka saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah untuk memindahkan, menempatkan istrinya Siti Hajar ke Bakkah. Dulu disebutnya Bakkah. Bakkah itu artinya lembah. Cuma nyebutnya enakan Makkah, bagi orang Mekah itu enakan nyebutnya Makkah daripada Bakkah. Nah, karena memang Makkah itu adanya di lembah, sehingga wajar saja kalau hujan besar turun, itu air semuanya ke situ. Jadi pernah banjir. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika dapat perintah dari Allah untuk untuk memindahkan Siti Hajar ke Bakkah, ke Mekah, ya dia laksanakan saja, husnuzan. Jadi kalau sudah husnuzan pada Allah, apapun perintah Allah, setidak enak apapun yang diperintah, dia laksanakan. Maka kita ini juga harus husnuzan pada Allah. Di dalam syariat itu kan ada perintah, ada larangan. Ada perintah, ada larangan. Kita tidak keberatan atas perintah dan larangan itu. Kenapa? Husnuzan. Husnuzannya bagaimana? Di balik perintah, kita yakin ada kebaikan yang ingin diwujudkan. Ada kemaslahatan yang ingin ditegakkan. Di balik larangan, kita juga yakin ada mafsadat, ada keburukan yang ingin dicegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, sudah. Nah, jadi itulah namanya husnuzan, baik sangka kepada Allah. Maka Ibrahim laksanakan perintah itu, seberat apapun perasaannya. Maka diantarlah istrinya, anaknya ke Bakkah itu. Bagaimana nggak berat? Bagaimana perasaan nggak enak? Kenapa? Oh, Mekah waktu itu belum ada kehidupan. Belum ada kehidupan. Belum ada orang di situ. Tidak ada tanaman, tumbuh-tumbuhan. Tidak ada binatang. Bahkan tidak ada air. Kalau boleh bertanya kepada ibu mau nggak ditempatkan di satu rumah yang bagus zaman sekarang, ditempatkan di rumah yang bagus, tapi nggak ada siapa-siapa di sekitarnya, di tengah hutan. Di hutan kan enak, pohon-pohon banyak, sejuk, gitu. Tapi nggak ada siapa-siapa. Meskipun rumahnya bagus, fasilitasnya cukup, tapi kalau nggak ada siapa-siapa di sekitarnya, bisa jadi kita keberatan juga. Nah, ini Ibrahim harus menempatkan Siti Hajar di situ, di mana nggak ada orang, nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada binatang, bahkan tidak ada air. Nah, itulah husnuzan pada Allah. Maka sesudah diantar istrinya ke situ, lalu sudah cukup istirahat, Ibrahim mau meninggalkan istrinya, kembali lagi ke Palestina. Sehingga di dalam hadis yang cukup panjang itu diceritakan bahwa Siti Hajar sesudah ditinggalkan oleh Ibrahim, beberapa langkah Ibrahim berjalan, itu dia memanggilnya.
Kalau misalnya seorang istri memanggil suami dengan sebutan pa, atau sebutan Udah mandi belum? ayah atau abi Udah mandi misalnya. belum tadi ya? Nah, ayah, Nabi Ibrahim berhenti tapi tidak menoleh. Kenapa nggak menoleh? Nggak tega dia melihat istrinya di situ. Siti Hajar kemudian bertanya, mengapa engkau tempatkan aku di sini? Ibrahim tidak menjawab. Dia justru melanjutkan perjalanan. Beberapa langkah dia berjalan, Siti Hajar memanggilnya kembali, lalu bertanya dengan pertanyaan yang sama. Sampai 3 kali ini tidak dijawab oleh Ibrahim. Karena nggak dijawab, akhirnya Siti Hajar mengubah pertanyaan. Apakah Allah yang nyuruh engkau menempatkan aku di sini? Nah, kalau pertanyaannya apakah, jawabnya kan rada-rada gampang. Tapi kalau pertanyaannya mengapa, wah ini mahasiswa ujian dikasih kertas polio 2 lembar juga nggak selesai rasanya menjawab kalau mengapa. Tapi kalau apakah, pilihannya tinggal 1 di antara 2, iya atau tidak. Apakah Allah yang nyuruh engkau menempatkan aku di sini? Ibrahim menjawab iya. Ya sudah, Siti Hajar juga baik sangka kepada Allah. Nggak mungkin Allah bermaksud buruk atas perintah penempatan dirinya di sini. Ya sudah, diterima dengan senang hati. Ibrahim pun pulang dengan hati yang lapang, hati yang tenang. Berangkat dia ke Palestina. Siti Hajar menjalani kehidupan. Maka orang kalau sudah husnuzan pada Allah, mau menjalani hidup dengan baik, maka Siti Hajar harus mencari nafkah. Dia harus mencari nafkah. Apa saja yang bisa dikonsumsi ya, yang penting halal. Ya, kebutuhan dasar adalah air. Maka Siti Hajar mencari. Diletakkanlah Ismail di atas pasir itu. Dia berjalan sudah agak jauh ke Bukit Sofa. Ya, ternyata dia ada kekhawatiran pada anak. Maka Siti Hajar balik lagi melihat keadaan anaknya. Ketika melihat keadaan anaknya itu dalam keadaan baik, dia lanjutkan lagi perjalanan menuju Marwah. Sampai di Marwah sudah lebih jauh lagi, ada kekhawatiran lagi pada anak. Balik lagi. Begitu seterusnya. Yang dalam prosesi haji ini dikenal dengan sa'i. Sa'i itu artinya usaha. Jadi orang hidup harus usaha. Kalau usaha harus berangkat dari sofa. Sofa itu artinya suci. Jadi kalau usaha harus berangkat dari hati yang suci. Jangan berangkat dari hati yang kotor. Siapa lagi yang bisa saya tipu? Siapa lagi yang bisa saya bohongi? Apalagi yang bisa saya korup? Nah, itu namanya berangkat dari hati yang kotor. Nah, usaha itu kalau sudah berangkat dari hati yang suci, dari sofa, itu ke Marwah. Marwah itu ideal. Jadi, kalau usaha, silahkan cari sebanyak-banyaknya, tapi jangan mengorbankan nilai-nilai idealisme. Nah, begitulah orang kalau sudah husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia berbaik sangka. Nanti ketika Ibrahim dapat perintah Allah menyembelih Ismail, dia pun berbaik sangka. Kalau sudah berbaik sangka, dia laksanakan seberat apapun perasaannya. Teknisnya itu bisa diatur. Sehingga dia teknisnya bertanya kepada Ismail, minta pendapat itu yang tadi sudah kita ceritakan. Ini pelajaran-pelajaran yang sangat penting dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang terakhir yang ingin kita bicarakan pada kesempatan ini, Nabi Ibrahim itu menyiapkan generasi pelanjut. Dia ingin punya anak. Pengen punya anak itu bukan semata-mata pengen punya anak.
Kenapa Bu, Pak pengen punya anak? Ini harta saya banyak, kalau saya mati turun ke siapa? Sekedar pengen melanjutkan generasi yang bisa menurunkan harta, bukan. Tapi bagi Nabi Ibrahim, bagaimana melanjutkan perjuangan, karena nilai-nilai Islam harus ditegakkan. Menegakkannya perlu pelanjut, maka kita siapkan generasi pelanjut, bukan sekedar punya anak. Maka seandainya orang dalam kehidupan rumah tangga dia tidak dikaruniai anak, maka jangan berkecil hati. Masih ada cara lain, yaitu mengkader anak orang lain. Maka ada istilah anak biologis. Kalau anak biologis itu kan paling punya 2 anak, 4 anak, 6 anak, 10 anak. Sekarang ini sebanyak-banyaknya orang punya anak berapa? Itu anak biologis. Kalau kita kader, seandainya jadi anak soleh, jadi pejuang, ya paling kader kita 10 orang itu anak-anak biologis. Tetapi masih ada cara lain yang dikenal dengan istilah anak ideologis. Anak ideologis. Kita mengkader melalui organisasi pelajar Islam Indonesia, sehingga ada pelanjut perjuangan, bukan semata-mata pelanjut organisasi, tapi pelanjut perjuangan menegakkan nilai-nilai Islam. Kenapa? Karena organisasi itu cuma alat, kan banyak alat yang lain. Jadi kalau kita mengkader orang melalui organisasi pelajar Islam Indonesia misalnya, kita ingin ada orang yang melanjutkan perjuangan menegakkan, menyebarkan nilai-nilai agama Allah, bukan semata-mata organisasinya yang terus dihidupkan. Inilah Ibrahim pengen punya anak karena dia ingin agar perjuangan dilanjutkan. Maka Nabi Ibrahim itu banyak doa, banyak berdoa. Salah satu doanya adalah waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku buah tutur kata yang baik bagi generasi yang akan datang. Kita perlu merenungkan doa ini. Seandainya besok kita mati, itu orang cerita apa tentang kita? Nah, Nabi Ibrahim itu dia berdoa agar menjadi bahan omongan yang baik, jadi buah tutur kata yang baik. Sehingga kita perlu terus merenungkan diri kita. Kalau saya mati, orang ngomongin apa tentang saya? Keburukan nggak boleh diceritakan. Orang mati keburukannya harus ditutup, jangan diceritakan. Yang harus diceritakan adalah kebaikannya. Cuma yang jadi masalah, kebaikan apa yang mau diceritakan? Nggak ada dia berbuat baik. Nah, disinilah penting bagi kita meninggalkan asar, meninggalkan bekas kebaikan demi kebaikan yang bisa dilanjutkan. Saya kira itu untuk kita kembangkan dengan dialog. Saya persilahkan bagi yang ingin menanggapi. Ya, terima kasih Ustadz atas paparannya yang luar biasa. Sebentar ya, saya Bung Ardi bisa resen ya supaya nanti bisa saya kelihatan. Ini yang chat dari Saudara Bakri Senga dari Maluku ya, Seram bagian timur ini, SBT. Bismillah, bagaimana cara menyeleksi mimpi itu atas petunjuk Allah dan bukan? Syukran. Iya. Anda Ustaz seluruh KBP yang di Zoom. Iya. Terus Bang Ardi, silakan. Sudah raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
pada pagi ini kita mendengarkan sebuah kajian yang luar biasa yang insya Allah 10 atau 9 hari ke depan kita akan menjalaninya, dan kita akan peringati seluruh dunia, yaitu perjuangan Napatilah dari perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dari Kanda Bang Ahmad Yani. Dari paparan dari Bang Kakanda Ahmad Yani tadi mungkin sedikit yang perlu kita garis bawahi bahwa Nabi Ibrahim dan keluarganya itu menjadi suri tauladan. Jadi bukan hanya Nabi Ibrahim saja, walaupun tadi judul pengajian pagi ini adalah terfokus kepada Nabi Ibrahim, tapi bagaimanapun tidak terlepas daripada keluarganya yang mengitarinya sekitar, diantaranya anak dan istrinya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ahu. Di sini menggunakan wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, bersama Nabi Ibrahim yang mengitarinya, tentunya istri dan anak-anaknya. Sungguh dari ketiga dimensi ini, pertama seorang suami kepada istri dan anak, yang kedua seorang istri kepada suami dan anak, yang ketiga dimensi ketiga seorang anak kepada ayah dan ibu, gitu. Jadi ketiga dimensi ini memiliki uswatun hasanah yang dapat kita ambil bagi kehidupan kita. Mungkin dari dimensi itu yang perlu kita garis bawahi, ada dimensi seorang istri kepada suami dan anaknya, sebagaimana yang telah Kakanda paparkan tadi, bahwa istri itu memang taat kepada suami dan kepada Allah, sehingga dan maktub yang disampaikan oleh Kakanda tadi, berbaik sangka terhadap Allah dan terhadap suami. Begitu juga dengan anak, tanda dia berbaik sangka antara ibu dan Allah, ayah dengan Allahnya. Nah, kemudian yang kedua, Kakanda semuanya, yang perlu barangkali bisa menjadi sebuah ibrah juga bagi kita pada pagi ini dari keluarganya ini adalah berdasarkan perjalanan sejarah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika beristrikan Siti Sarah, itu kan beliau sudah berdoa kepada Allah untuk meminang anak, tapi karena sudah uzur, kemudian Allah perintahkan lagi untuk berbagi hati dengan Siti Hajar. Dalam arti kata, pelajarannya barangkali bisa diambil di sini Kakanda semuanya, dari pembahasan kita kali ini adalah bahwa bagi yang bagi yang berkeluarga, yang sampai tuanya ataupun sudah lama tidak memiliki anak, barangkali dari belajar daripada pelajaran kisah Nabi Ibrahim ini mungkin perlu berbagi hati dengan yang lain. Insya Allah kalau begitu berbagi hati dengan yang lain, insya Allah akan Allah karuniai. Satu yang diminta mungkin dua yang didapat, seperti Nabi Ibrahim yang perjalanan Nabi Ibrahim. Satu yang diminta anak dari Siti Sarah, karena berbagi hati dengan Siti Hajar. Siti Hajar punya anak dan Siti Sarah juga punya anak, dan kedua-duanya adalah Nabi. Nah, barangkali pelajaran bagi kita, ada juga ustadz yang mengatakan, ya kalau kepingin punya anak harus ikhlas dan rela berbagi hati, baik sebagai istri maupun sebagai suami. Barangkali itu saja karena sebagai ulasannya mungkin bisa menjadi pembahasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Baik, ya. Kalau kita mimpi, kita ini kan tidak punya keahlian takwil mimpi, sehingga kita ambil hikmahnya saja dari sebuah mimpi itu. Kalau mimpinya baik, kita ambil nilai-nilai kebaikan. Kalau mimpinya buruk, itu sesuatu yang harus kita waspadai. Sebagai sebuah contoh, ya, ada ustadz ditanya oleh jamaahnya, Pak Ustadz, saya mimpi apa?
orang tua saya yang sudah meninggal itu mendatangi saya dalam keadaan bertelanjang, tidak berpakaian sehelai benang pun. Itu kira-kira artinya apa, Pak Ustadz? Nah, lah si Ustadz ini kan tidak ahli dalam takwil mimpi, tapi dia kira-kira saja, dan ternyata kira-kiranya cocok gitu. Ada nggak, Pak? Mungkin ada wakafnya orang tua Bapak yang sudah tidak difungsikan lagi. Oh iya Pak Ustadz, orang tua saya itu mewakafkan tanah. Tanah itu dibangun masjid. Cuma itu masjid digusur, dijual. Buat apa? Buat pembangunan Gandaria City. Wah, itu di Kebayoran Lama itu. Pembangunan Gandaria City. Wah, iya itu mungkin sebabnya. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Ya harus dibangun masjid di tempat lain. Jadi wakaf itu tidak boleh dijual, tapi bolehnya tukar guling kalau bahasa sekarang. Dipindahkan kalau di situ udah nggak memungkinkan. Akhirnya dia kumpul sama keluarga, dibicarakan, dibelilah tanah di Pamulang, dibangunlah masjid. Nah, selesai masjid dibangun, diresmikan, digunakan oleh masyarakat setempat. Berapa waktu kemudian dia mimpi lagi. Lalu dia tanya lagi kepada ustadz yang sama, Pak Ustadz, orang tua saya mimpi lagi. Orang tua saya sudah datang lagi dalam mimpi itu, udah berpakaian. Suaranya. Hah? Masih gangguan nih suara Ustadz. Enggak ada masalah. Halo? Halo? Kedengeran? Ya, Ya. ada gangguan kan? Ada gangguan barusan. Ya. Ada yang hilang. Nah, orang Ada hilang, itu mimpi lagi. Suaranya. Orang tuanya, halo? Orang tuanya datang Ya. lagi, cuma baru berpakaian dalam. Apa artinya Pak Ustadz? Ya kata Ustadz itu karena dia menjelaskan yang pertama cocok, ya mungkin ada lagi tuh wakafnya yang belum dikembalikan. Iya Pak Ustadz, di dekat masjid itu sebenarnya ada madrasah, itu juga wakaf dari orang tua saya. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Ya harus dikembalikan lagi tuh madrasah di tempat lain. Nah ini sebuah contoh. Jadi kitanya yang harus berpikir bahwa kalau baik apa baiknya, kalau buruk apa hikmahnya. Tentang tadi bahwa yang dimaksud Ibrahim ini bukan cuma dirinya tapi juga istri dan anaknya, itu juga memang sudah dibahas di awal pembicaraan. Saya merujuk juga pada ayat yang tadi dibacakan. Saya tidak tahu tadi udah bergabung belum dari awal. Nah, jadi memang istri dan anaknya, bahkan pengikutnya itu adalah teladan buat Nabi Muhammad dan buat kita semua. Baik, silahkan kalau ada lagi. Yang tadi pendapat makna nikah lagi itu. Ya. Jadi pelajaran. Iya. Ya, nikah lagi itu kan boleh. Karena boleh, maka silahkan bagi yang mau. Bukan satu kemutlakan. Silahkan bagi yang mau, tapi prosedurnya harus dipenuhi dengan baik. Saya suka mengatakan, kalau ada di buku saya 200 nasihat untuk kita, ya, itu judulnya jangan diam-diam. Jangan diam-diam. Kalau kita mau menikah lagi, jangan diam-diam, karena ada dua konsekuensinya. Satu konsekuensinya itu adalah nasab. Kan kalau istri muda itu kan jadi ada hubungan nasabnya juga dengan anak saya, misalnya dengan anak. Karena itu seorang anak tidak boleh menikah dengan bekas istri bapaknya. Misalnya bapak meninggal, kan dia meninggalkan janda. Janda ini kan boleh menikah ketika sudah habis masa iddahnya. Lah kalau menikah dengan anaknya yang sudah meninggal itu kan nggak boleh, karena itu ibu tirinya.
Itu contoh. Belum lagi nanti anak yang dihasilkan. Jangan sampai anak dari istri pertama, anak dari istri kedua menikah, udah dewasa. Kenapa? Nggak tahu kalau itu abang adik. Habis diam-diam nikahnya, jadi nggak ada yang tahu. Lah terus waris, konsekuensinya waris. Karena istri pertama itu ahli waris, istri kedua juga ahli waris. Anak yang dihasilkan juga ahli waris. Jadi memang ini sesuatu yang tidak mudah, maka harus dikondisikan, prosedurnya dipenuhi. Dulu saya dapat cerita dari Ustadz almarhum Arifin Ilham. Ustadz Arifin Ilham itu ketika dia mau menikah lagi, itu dia prosesnya 10 tahun. Karena dia harus mengkondisikan istrinya, mengkondisikan keluarga istrinya, mengkondisikan keluarga dia. Bahkan ketika keluarga sudah nggak ada masalah, dia minta nasihat kepada para ulama, para kiai, para ustadz. Dia bilang nggak ada satupun ustadz yang setuju kalau saya nikah lagi. Tapi karena keluarga sudah nggak ada masalah, maka dia menikah lagi. Nah, ini kan ada orang menikah lagi terus jadi masalah dirinya, masalah keluarganya. Karena nggak semua istri tadi mau berbagi hati tadi tuh. Baik, silakan. Ya, oke. Masih ada waktu. Silakan ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan, boleh. Coba saya lihat present. Ada. Jadi kalau gini nggak boleh. Adakah Bapak Ibu? Nah, kalau tidak ada, dari saya minta. Kan berselisih nih ya untuk Idul Adha. Ya udah, itu mah makomnya Pak SKJ lah. Jadi berselisih nih Tat, yang tanggal Idul Adha ya. Ada yang tanggal 9, 10 ya, kita sudah tahu dari media. Bagi yang tanggal 10, khusus di masjid saya itu, saya juga pengurus DKM. Lah ini bagusnya tanggal 9-nya puasa apa enggak ya? Karena tanggal 9-nya bisa jatuh haram kalau menurut pendapat ya tanggal 9 ininya adanya. Nah, gimana cara mensiasatinya untuk pelaksanaan sunat ya, puasa sunat. Ini kalau saya memilih anjuran pemerintah misalnya gitu ya, tanggal 10 Juli untuk pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha-nya. Gimana Tat? Akhirnya dikembalikan kepada keyakinan masing-masing. Kalau dia yakin sudah bahwa Idul Adha hari Ahad tanggal 10, ya tanggal 9-nya dia berpuasa Arafah. Kalau dia ragu karena ada misalnya saudara kita Muhammadiyah melaksanakan Idul Adha-nya hari Sabtu tanggal 9, ya sudah puasa Arafahnya tanggal 8. Maksudnya 8 Juli. Tapi dia diposisikan sebagai tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kembali kepada keyakinan masing-masing. Ketika dikatakan ya tapi kan puasa Arafah itu harus berbarengan dengan wukuf di Arafah, misalnya begitu. Ini berandai-andai. Seandainya tidak ada pelaksanaan ibadah haji karena situasi tertentu, tidak ada orang wukuf di Arafah, ya di negara lain puasa Arafah mah bisa tetap dilaksanakan. Jadi puasa Arafah itu bukan karena ada wukufnya, tapi kan memang udah ditetapkan sebagai disunahkannya berpuasa pada hari itu. Jadi tidak usah habis di perdebatan soal itu. Ya sudah, kalau mau sekarang ini kan jadi ada dua pilihan. Kalau mau tanggal 9
Idul Adha silahkan, mau tanggal 10 silahkan. Begitu. Puasanya Ya. kembali ke keyakinan masing-masing. Ya. Baik. Oke. Baik. Terima kasih, Ustaz. Ya. Ada lagi yang mau memberi masukan, komentar, atau pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, sudah tepat pukul 7 saat ini di jam laptop saya. Ada closing statement kan? Monggo disampaikan. Baik. Semua nabi dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu memberi pelajaran kepada kita tentang sisi-sisi karakter yang harus kita bangun sehingga kita ambil dari beliau itu. Karenanya saya melakukan kajian, perenungan, dan alhamdulillah saya tulis ke dalam satu buku belajar karakter dari para nabi, sehingga kita bisa memperdalam dan mengaktualisasi. Jangan cuma tahu cerita nabi begini-begini secara kronologis, tapi apa hikmah yang harus kita ambil dari para nabi itu. Ya, insya Allah nanti bisa kita kaji lagi pada kesempatan lain. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan ya, nanti mungkin Ustaz bisa jawab ya di Japri, kan ada chat. Oh, yang mau untuk dapat buku bisa hubungi langsung ke saya. Ya, baik. Bapak Ibu para peserta Kanda Yunda pengajian Zoom Jumat pagi KBPI, alhamdulillah kita sudah bersama-sama mengikuti tausiah dan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Yani. Mudah-mudahan bermanfaat. Tanpa bermaksud menyimpulkan, ini untuk satu pegangan saya secara pribadi, bahwa tadi disampaikan karakter dari Nabi Ibrahim itu adalah pertama idealisme berkelanjutan, kedua ketajaman hati, ketiga suasana dialog dalam keluarga ya, membangun suasana dialog dalam keluarga, kemudian keempat berbaik sangka kepada Allah, dan kelima menyiapkan generasi pelanjut perjuangan Islam. Mungkin itu saja poin yang mungkin bisa jadi bekal bagi kita. Kita akhiri pengajian ini. Sekali lagi terima kasih Ustaz Ahmad Yani, mudah-mudahan tetap sehat. Amin. Yang selalu bersamai kita di pengajian Jumat pagi. Kita tutup pengajian ini dengan membaca akhir majlis ya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.